Dari modern yang tadi ada kelemahan-kelemahan kecilnya, sekarang kita menuju postmodern. Ketika orang sadar bahwa fakta itu tidak segalanya loh. Subjek kadang-kadang juga ikut bermain. Nggak selalu yang kelihatan itu bunyinya seperti apa yang terlihat. Kalau saya mau minum kayak gini kan ini nggak selalu karena semata-mata saya haus. Kan macam-macam. Bisa karena menghargai, masa dibikinkan teh, masa nggak tak minum kan nggak enak. Loh bisa kayak gitu kan, nggak, bukan karena haus ternyata, cuma yang ngeregani sing gawe, bisa gitu. Bisa juga yo yang bikin takmir aja, kenapa harus dia podo wae. Ini cuma sekedar nggak mau batir aja eman-eman. Atau ya memang haus. Atau bisa 1001 jawaban. Ternyata fakta tidak semata-mata bisa dilihat dari faktanya, tergantung subjeknya juga, dia dalam kondisi apa. Itu yang tidak dilihat oleh orang modern. Kalau saya garuk-garuk, faktanya sih kamu membacanya itu mesti rambutnya gatel, sudah nggak keramas berapa mulai. Tapi bisa enggak, ini bukan karena rambut, tapi karena aku jengkel kamu tak ajari tiap hari tidak paham-paham. Atau karena, nah itu kan bisa garuk-garuk. Harus gimana lagi aku ngajarin kamu, kan bisa kayak gitu. Jadi nggak selalu fakta garuk-garuk, maknanya juga garuk-garuk. Penentunya subjeknya. Faktanya sih senyum-senyum. Aku di sini ketawa-ketawa, tapi ketawaku kan bisa karena seneng lihat kamu nggak ngerti, atau aku melecehkanmu karena nggak ngerti. Podo wae akhir. Oke, jadi tergantung. Nangis juga begitu, faktanya nangis, tapi kan nggak selalu maknanya nangis itu sedih atau seneng. Mungkin ada yang nangis karena iseng aja. Ngapain kamu kok nangis iseng aja, nggak ada acara sejak pagi, yo tak nangis lah. Nah mungkin, yo siapa ngerti ono sing ndak waras kayak gitu. Wong manusia ya aneh-aneh loh, yang ndak terbayang itu loh bisa jalan. Kok bisa? Tadi sore ono wawancara sama tokohnya DPR itu, lagi debat rame, tiba-tiba karena kalah debat, kalimat terakhirnya, loh iyalah saya terima kayak gitu, tapi ya mbok jangan diomong di TV. Ini kan didengarin orang banyak, itu rahasia kita aja deh. Loh orang Indonesia sudah nonton malah ngomongnya kayak ngono. Aneh-aneh ya. Jadi dari situlah nanti mulai lahir gugatan-gugatan pada modernisme. Secara umum ada 3 pintu masuknya menuju postmodern itu. Yang pertama lewat pintu subjektivitas reflektif namanya. Jadi subjektivitas reflektif itu bahwa tidak melulu objek pengetahuan itu sifatnya objektif. Tidak melulu ilmu itu bebas nilai. Di balik pengetahuan, di balik ilmu, di sana selalu ada kepentingan, bahkan kekuasaan, keinginan untuk mendominasi itu pasti ada. Ngaji kayak gini kamu bilang ikhlas, pasti kamu juga setiap kepala punya kepentingan sendiri-sendiri. Meskipun tadi tak wanti-wanti istiqomah ya, lillahi ta'ala ya, tapi ya masing-masing pasti dia punya visi, punya misi sendiri-sendiri. Itu yang tidak ditangkap oleh orang modern. Sama-sama kuliah kedokteran, sama-sama kuliah UIN, sama-sama kuliah UGM apa UMY, kuliahnya sama, fenomenanya dia kuliah sama, tapi kan kepentingannya bisa beda-beda. Bahkan nanti di Habermas yang namanya ilmu eksakta pun ternyata juga ada kepentingan, namanya kepentingan teknis. Nggak ada orang yang bebas kepentingan. Dan kepentingan sering-sering menentukan isi pengetahuan, penggunaan pengetahuan, perumusan pengetahuan. Itu yang tidak dilihat. Yang kedua, subjektivitas kritis. Cara berpikir modern yang selalu semuanya dianggap objektif, itu pada gilirannya akan bersifat
totaliter. Totaliter itu menghegemoni semuanya. Yang alternatif dianggap salah, yang beda dianggap keliru. Harus kayak gitu yang benar. Nah, itu kelemahan cara berpikir objektif. Karena sudah jadi teori bahwa matahari itu terbit dari timur, begitu ada orang lihat matahari terbit dari barat, itu mungkin orang sedunia akan bantah. Tidak mungkin. Yang namanya matahari mesti dari timur. Kenapa? Teorinya sudah begitu selama ini. Begitu menurutmu penyakit itu hanya bisa disembuhkan oleh dokter, kalau ada orang sembuh karena dukun, kamu pasti bilang tidak mungkin. Itu mungkin kebetulan saja, atau itu sugesti saja, atau kan gitu. Kenapa? Karena selama ini bagi kamu yang bisa menyembuhkan cuma dokter. Itu bahayanya objektivisme. Tidak semuanya bisa seperti itu. Kadang-kadang alternatif-alternatif kecil jawaban itulah justru yang benar, sementara yang besar yang keliru. Buktinya dulu waktu orang yakin bahwa bumi itu datar misalnya, begitu ada yang ngomong enggak, bumi itu enggak datar, bumi itu bulat. Oh, itu kan orang sedunia ketawa terbahak-bahak. Dari mana bumi bulat? Datar gini loh, karpetnya datar, kita tidur juga datar, kan gitu. Yang bilang bumi bulat langsung diketawain habis-habisan. Padahal kemudian terbukti ternyata bumi memang bulat. Misalnya sekarang ada orang ngomong bumi itu tidak bulat, ternyata kita selama ini keliru, bumi itu lonjong. Kamu ketawa kan? Lu sopo ngerti besok beneran lonjong gitu. Jadi itulah subjektivitas kritis. Ketika ada objektivisme, orang jadi tidak kritis. Jawaban pokoknya 1 + 1 selalu 2. Cara berpikirnya linier, nggak berubah-ubah. Bumi datar pokoknya, sehingga dibayangkan bumi itu datar kayak karpet yang dihamparkan, jadi ada ujungnya. Makanya di novel-novel zaman dulu itu kalau ada orang tawuran, pendekar sama musuhnya, terus keluarganya dibantai, terus ku kejar kau sampai ke ujung dunia, kan mesti gitu. Karena apa? Bayangannya dunia ada ujungnya, kayak karpet itu kan. Di ujung sana sampai pucuk kamu nggak bisa lari lagi, tetap ku kejar kan. Padahal bumi kan bulat, sampai di mana ujung dunia itu kan nggak ada ujungnya dunia, wong buminya bulat. Nah, itu berarti novel itu disusun dengan paradigma bumi datar. Nah, jadi kalau kamu sedang kecewa atau sedang marah, terus musuhmu ngancem, hati-hati kau, sampai ke ujung dunia kamu akan kukejar. Tenang aja, karena tidak ada ujungnya dunia, buminya kan bulat. Nah, itu subjektivitas kritis, melahirkan hegemoni dominasi. Yang ketiga, kesadaran sejarah. Ini yang membawa nanti pada postmodern. Orang melupakan bahwa pengetahuan, ilmu, termasuk sains, itu sifatnya historis, menyejarah sesuai konteks zamannya. Tidak mungkin orang bisa mikir di luar konteks sejarahnya. Tidak akan bisa. Pak, saya kan mahasiswa saintek, tapi kan ngerti filsafat karena saya ikut ngaji filsafat. Ya karena dalam sejarah hidupmu ada cerita ngaji filsafatnya, maka kamu ngerti filsafat. Ada historisitasnya, pasti tidak ujuk-ujuk. Ada sangkan parannya. Dan kesadaran sejarah ini yang membawa pada kesadaran dinamis, kesadaran pluralitas. Oh, berarti setiap orang tergantung masing-masing konteksnya, tergantung masing-masing latar belakang hidupnya, tergantung masing-masing gaya berpikirnya. Itu kesadaran sejarah. Kenapa bisa lahir NU, Muhammadiyah, Asy'ariyah, Syafi'iyah, dan macam-macam? Itu pasti karena setting sejarahnya. Imam Syafi'i aja punya qaul qadim, punya qaul jadid, kan gitu. Jadi ternyata ilmu itu
ada dimensi subjektifnya. Subjektivitas yang pertama adalah kepentingan, bahkan kekuasaan. Subjektivitas yang kedua adalah anti totalitarian, karena pemikiran alternatif selalu pasti akan muncul. Dan yang ketiga, kesadaran sejarah. Makanya kan ada istilah normativitas, historisitas. Nah, yang normatif itu berarti yang pasti. Cuma yang pasti ini ketika dipahami manusia pasti jadi historis, pasti jadi menyejarah, karena manusia juga objek sejarah. Kamu tidak mungkin bisa mikir di luar konteks kesejarahanmu. Oke, itu menuju Mas Ian, ini belum posmo. Kita belum ketemu posmo. Dengan bekal tiga inilah jadi kesadaran subjektivitas, kesadaran historisitas membawa orang mengkritik habis-habisan modernisme. Apa sih penyakit utama modernisme yang dikritik? Yang jelas, yang paling dikritik adalah order, ketertiban. Ketertiban dalam arti semuanya mau diseragamkan oleh peradaban modern. Mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana indah, mana tidak indah, mana plus, mana minus. Dan itu yang kemudian cara berpikir ini kan cara berpikir yang hitam putih. Cara berpikir hitam putih itu nanti melahirkan namanya oposisi biner, serba dualitas. Seperti kalau kalian bilang hidup ini selalu berpasangan, ada siang, ada malam, sorenya nggak dihitung. Iya kan? Ada laki-laki, ada perempuan, bancinya nggak dihitung. Loh kan selalu begitu. Ada hitam, ada putih, abu-abunya nggak dihitung. Cara berpikirnya dualistis. Tertib sih, rapi, seolah-olah ada dua kotak besar, yang ini plus, yang ini minus. Dan ini terus jadi sumber masalah. Akhirnya apa? Yang tertib itu berarti yang aku, yang modern, yang saintifik, yang ilmiah. Yang bukan aku itu tidak tertib, tidak beraturan, tidak ilmiah, deso, dan seterusnya. Ini cara berpikirnya orang modern. Dan nanti jadi banyak sumber masalah kan. Ada hitam, ada putih, ada plus, ada minus kan. Mikirnya selalu dilawankan. Maka kalau saya ngomong ada laki-laki, ada perempuan, kan terus kamu sambungkan, ada laki-laki, ada perempuan, ada plus, ada minus. Berarti laki-laki yang plus, perempuan yang minus, kan terus itu. Berarti perempuan levelnya di bawah. Ada dosen, ada mahasiswa. Dosen yang kan selalu begitu. Ada orang tua, ada anak. Orang tua plus, anak itu minus. Ada kakak, ada adik. Kan kamu selalu mikirnya serba dua. Dan ini nanti terus jadi masalah. I and the other. Aku yang selalu benar, selalu ilmiah, selalu tertib, selalu sesuai aturan. Sementara yang lain tidak kayak gitu. Di barat kemudian yang bagus, benar, baik, ilmiah itu ya aku orang barat. Maka ketika dia melakukan ekspansi kemana-mana, dimanapun mereka menginjakkan kaki akan menganggap oh itu belum berbudaya, oh itu budaya deso, oh itu masih primitif, oh itu kenapa pakai kategorinya dia. Begitu lihat orang Indonesia nggak pakai baju, hanya pakai apa? Kayak sarung itu sampai ke bawah, kurang beradab. Yang beradab itu kita yang pakai baju. Padahal mungkin iklimnya Indonesia lebih kondusif kamu nggak pakai baju, karena udaranya lembab. Tapi mereka sukses membaratkan kamu kemana-mana harus pakai baju. Coba lihat, saya lupa, di YouTube itu kan ada yang Bali belum lama, paling tahun 1800-an itu kan masih, bahkan perempuan pun nggak pakai baju, hanya pakai bawah. Dan nggak ada yang teriak-teriak, ya kan? Nggak ada kasus aneh-aneh, biasa aja. Mungkin memang iklimnya gitu. Tapi begitu barat masuk kan pelajarannya kan terus macam-macam. Oh itu nggak
sopan, itu tidak beradab, itu tidak berbudaya. Yang budaya itu pakai baju. Apalagi terus Arab masuk, wah kalau cuma pakai baju kurang, pakai jubah. Iya, kan terus gitu. Kamu bingung, banyak pendatang yang pikirannya macam-macam. Untung yang masuk penjajahnya dari barat, dari Arab. Coba penjajahnya negro apa dari Irian Jaya menjajah itu, kamu disuruh pakai koteka mesti. Itu tidak berbudaya. Yang berbudaya itu ya pakai koteka itu. Kenapa? Setiap orang merasa dirinya lah order, yang lain chaos, yang lain yang disorder. Kenapa? Cara berpikirnya hitam putih. Dan itu penyakitnya orang modern. Yang ilmiah yang plus, yang tidak ilmiah yang minus. Kalau agama dianggap tidak ilmiah, ya berarti agama minus. Kalau budaya dianggap tidak ilmiah, ya berarti budaya itu minus. Dan itu yang digugat oleh orang-orang posmo. Di era modern kan semua wacana metafisik, supernatural, kebudayaan itu kan minggir semua. Yang masuk ke arena tengah kan sains, teknologi, budaya versi barat, relasi sosial versi barat. Itu modern. Sebenarnya baru kita alami hari ini. Hidup kita sebenarnya ya gayanya gaya barat. Sekolah itu kan juga versi barat. Yang sekarang bikin sekolahan terus ada kelasnya, gurunya di depan, muridnya di dalam, itu kan ya khas Kristen sebenarnya. Makanya dulu zaman filsafat Kristen disebut skolastik. Masuk ke sini jadi sekolah. Kalau Islam ya modelnya halakoh. Halakoh itu muter kayak gini. Ini belum halakoh, ini setengah masih ya. Ya kan? Kalau halakoh modelnya muter terus aktif. Kalau model Yunani malah nggak ada sekolah. Di luar sana, di lapangan sana, terus ustadznya berdiri sambil jalan-jalan sambil jelasin. Cuma saya tidak mau kayak gitu. Aku capek dewe, kamu sambil ngerokok, sambil ngopi, aku nanti mikir. Oke. Nah, itu modern. Nah, dari situ terus muncul ide namanya postmodernisme. Cuma seperti saya bilang tadi, istilah postmodern ini masih debatable. Definisi yang pasti nggak jelas masih Yang penting orang pingin lepas dari jeratan mode berpikir, gaya hidup ala modernisme yang menjebak orang. Intinya cuma itu. Yang mau menyeragamkan cara berpikir, menyeragamkan gaya hidup, yang berpikirnya A atau B. Kalau ndak A ya B. Cuma kayak gitu dok mikirnya. Dan itu yang mau digugat oleh orang postmodern. Sehingga nanti para filosof mendefinisikan postmodern itu beda-beda. Misalnya Lyotard dan Gellner. Kalau kata Lyotard, postmodern adalah menceraikan modernisme, memutus secara total modernisme. Jadi modernisme yang ditalak 3. Itu katanya Lyotard, cerai, kita tidak akan kembali lagi, tidak peduli lagi sama modern. Ternyata jadi orang modern sakitnya itu di nah, itu Lyotard. Jangan jadi modern lah, katanya Lyotard. Modernisme bikin kamu miskin secara kemanusiaan, secara budaya, dan secara sosial. Secara psikologis, jadi orang modern yang berkembang hanya 2: pengalaman panca indera dan rasio. Semua fakultas yang lain macet. Ilmu juga begitu. Yang berkembang hanya ilmu yang bisa dirasionalkan dan ada bukti empirisnya. Di luar itu nggak bisa diterima. Jadi modernisme itu sebenarnya miskin, katanya orang-orang posmo. Ada Derrida, Foucault, Baudrillard. Sebenarnya postmodern itu modernisme yang sangat radikal sampai kemudian mati sendiri. Sangat radikal kayak tadi kan. Modern itu kan agak spesialis.
Lihat realitas itu parsial. Lama-lama kalau sangat radikal, dia akan mati sendiri, kebingungan sendiri melihat realitas. Dan kalau sudah kayak gitu, akhirnya jadilah dia postmodern. Jadi katanya Derrida dan kawan-kawan, postmodern adalah modernisme yang bunuh diri. Jadi dia bunuh diri terus mati, dan lahirlah generasi baru namanya postmodern. Itu katanya Derrida, yang nanti terkenal dengan dekonstruksinya. Ada yang lebih sopan definisinya, kayak David Griffin, bukunya banyak diterjemahkan oleh Canisius. Postmodern adalah koreksi beberapa aspek dari modernisme. Kalau di David Griffin ya ndak postmodern. Modern itu ya ndak keliru 100%. Yang bagus-bagus dan baik juga banyak. Cuma ada beberapa yang perlu direvisi. Nah, revisi-revisi terhadap modernisme itulah nanti yang kita kenal sebagai postmodern. Itu David Griffin. Atau Anthony Giddens. Kalau Anthony Giddens, postmodern itu modernisme yang sudah insaf, ya sudah sadar. Jadi ketika modernisme insaf, maka jadilah dia postmodern. Aku tidak akan begitu lagi, katanya modern. Nah, terus jadilah dia punya nama baru, postmodern. Kamu juga boleh pakai istilah pos. Aku bukan yang dulu lagi. Nah, pakai istilah pos, Faiz, pos. Nah, ini tidak apa-apa. Jadi momentum untuk berubah. Kalau Habermas, postmodern adalah tahapan selanjutnya dari modernisme. Karena modernisme itu sebenarnya proses yang belum tuntas, dan memang akan dilanjutkan di postmodern. Objektif itu ya boleh, orang butuh objektivitas, tapi kan nggak boleh berhenti di situ, harus dilanjutkan. Kita ngerti objektifnya, terus dilihat aspek subjektifnya. Jadi katanya Habermas, modernisme adalah postmodern adalah modernisme yang belum selesai. Jadi modern itu bagus, benar, cuma dia belum tuntas dan harus dituntaskan di postmodern. Jadi ini rasanya kayak beda-beda definisi-definisi ini, tapi janjane ya bodoh. Postmodern itu kelanjutan dari modernisme. Meskipun ada yang membunuh modernisme, ada yang anggap tidak bisa modern kok dibunuh. Karena begitu orang postmodern, ya sebenarnya ya dia harus tetap menghargai kalau ada klaster budaya yang namanya modern. Karena di antara pluralisme, di antara pluralitas budaya manusia kan ada klaster modernnya, ada klaster tradisionalnya, dan semua diakomodir. Oke. Ya, ini secara teknis